dan akibat dari tanaman anthurium ketika sudah mulai banyak anakan dan tidak dipindah ya. Anakannya ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Ena. Dan di video kali ini Catatan Ena bakalan membahas ya beberapa jenis tanaman hias dan cara perawatannya. Dan di sini sudah ada beberapa jenis tanaman hias ya. Dari Dieffenbachia, ada anthurium dan ada bougainville dan begonia dan yang lainnya ya. Dan saya mulai dari tanaman hias keladi dulu ya. Ini adalah hasil dari mencacah umbinya ya. Ini sudah mulai tumbuh. Dan ini sengaja belum saya pindahkan karena ukurannya masih belum begitu besar. Dan untuk tanaman amaryllis ya, yang berikutnya ini memiliki bunga yang sangat cantik dan alangkah baiknya untuk metanya sendiri untuk amaryllis ya. Itu bisa, ini mudah ya, berbeda dengan tanaman hias keladi ataupun begonia ataupun aglonema. Ini bisa menggunakan tanah saja sudah bisa tumbuh dengan sangat baik. Dan kemudian di sini ada beberapa tanaman ya. Di sini ada bunga mawar baby rose yang saya stek ya, ini sudah mulai pada tumbuh. Dan kemudian ini hasil dari perbanyakan dengan stek batang dan stek daun ya. Begonia ini udah mulai tumbuh ya, ini daunnya belum membusuk, jadi ini berkemungkinan sekali akan tumbuh. Batangnya masih terlihat sangat segar ya. Dan ini ada beberapa jenis tanaman Dieffenbachia. Seperti ini ada Bowery Tiger, ada yang sebutnya Seguin, ada yang sebutnya Sparkles juga ini ya. Dan ini ada Dieffenbachia Candi. Dan ini ada Anthurium pedatum ya. Anthurium pedatum. Ini karena belum sempat nanam, jadi masih saya rendam ya pakai air. Ini aman sekali, ini sudah sekitar 1 minggu lebih. Ini dalam keadaan segar dan nggak layu karena memang belum sempat dan belum ada potnya sebenarnya. Ini masih saya rendam ya. Kemudian bagaimana caranya agar tanaman hias bougainville itu atau bunga kertas ini terus berbunga ya, berbunga lebat. Yang pertama yang saya lakukan adalah melakukan pengeringan. Metanya itu dibuat kering ya. Kalau sudah kering dan daunnya itu sudah mulai rontok, itu baru disiram dengan air yang cukup banyak. Karena apa? Ketika daunnya itu sudah mulai rontok, kemudian disiram, itu yang muncul itu nantinya itu bukan daunnya, namun bunga-bunga bougainville ya, flamingo bunga merah. Dan ini ada gelombang cinta. Ini saya menanamnya gelombang cinta ini dengan mencacah bonggolan ya, tapi bukan mencacah bonggolan di semua bagian bonggolannya, hanya menyisir di bagian tunasnya saja. Dan karena di sini juga masih memiliki lahan ya, jadi saya manfaatkan untuk memperbanyak berbagai jenis tanaman. Seperti ada begonia rex silver ini, saya juga menanamnya aglonema dengan mencacah bonggolan ya, dengan mencacah bonggolannya ini. Dan ada begonia silver juga, ada keladi. Karena ketika saya memiliki bibit tanaman hias yang sudah mulai tua ya batangnya ataupun bisa dimanfaatkan kembali, ketika saya akan membuangnya itu sangat sayang sekali, sehingga mending saya manfaatkan untuk saya tanam kembali. Dan di sini juga ada beberapa ya tanaman begonia yang saya buat rimbun. Keuntungannya dari membuat tanaman itu menjadi rimbun yaitu apabila tanaman itu harganya murah ya, seperti ini contohnya, ini mungkin satu batangnya itu bisa seharga 2.000, tapi ketika saya buat rimbun seperti ini harga bisa mencapai sekitar 80 hingga 100.000 rupiah.
Dan tanaman ini juga Syngonium Maria Alusion ya, atau bronze. Ini sudah mulai menjadi favorit ya di kampung ya. Sudah mulai banyak yang nanam dan penyebarannya cukup cepat ini. Dan di sini saya juga ada polkadot ya. Polkadot ini bisa dilakukan dengan cara stek batang, sama seperti begonia rex silver ini. Dan bagaimana menjadikan bunga mawar cepat berbunga kembali? Yang pastinya adalah melakukan pemangkasan ya pada bagian batang yang sudah mulai tua dan sudah mulai terlihat tidak akan berbunga ya, seperti yang saya lakukan ini. Saya selalu melakukan pemangkasan pada bagian pokok dari tanaman mawar, yang kemudian saya perbanyak kembali, dan ini akan memunculkan tunas ya, tunas baru, sehingga akan cepat untuk menjadikan bunga mawar ini berbunga kembali dan menjadi subur. Dan kemudian di sini ada beberapa jenis tanaman puring ya. Saya mulai dari polkadot twister karena berbintik dan daunnya itu sedikit memutar ya. Dan ini ada emping, kemudian ini kurang tahu ya ini jenisnya apa. Kemudian ada dasi, kemudian ada puring Bali. Ini untuk memperbanyaknya juga bisa dengan cara stek batang ya, memilih batang yang sudah tua. Kemudian di sini ada Anthurium Crystallium magnificum ya, magnificum. Ini yang membedakan untuk tanaman Anthurium yang agak mahal dan tidak itu adalah bagian batangnya. Bagian batang yang kotak ini cukup mahal ya dibandingkan dengan Anthurium kuping gajah yang bagian batangnya itu membulat biasa. Dan ini ada beberapa tanaman ya. Ini hasil nyampah 2 minggu yang lalu. Ini ada bunga Desember, juga ada bewari tiger. Ini ada Aglonema evergreen ya. Dan ini juga ada Philodendron. Di sini ada 2 bunga lili tapi memiliki daun yang berbeda. Bunganya dua-duanya ini warna putih sama ya. Sudah mulai tumbuh subur. Dan akibat dari tanaman Anthurium ketika sudah mulai banyak anakan dan tidak dipindah ya, anakannya ini tidak diambil, maka indukannya ini akan menjadi lebih kurus, tidak subur, dan memiliki daun yang juga tidak begitu bagus ya. Maka alangkah baiknya ketika tanaman Anthurium jenis Adenium ini ketika sudah mulai munculnya banyak anakan, alangkah baiknya segera mungkin untuk dipindahkan anakannya. Dan demikian informasi dari catatan Aina tentang beberapa perawatan terhadap tanaman hias. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.